Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah kebenaran bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini, dan seterusnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mungkin sejak kecil kita sering mendengar cerita tentang sejarah kehidupan keluarga kita. Cerita masa lalu yang disampaikan dari generasi ke generasi bertujuan untuk kita bisa mengerti dan memahami bagaimana perjalanan kehidupan sejarah keluarga kita masing-masing. Namun berbeda dengan nas yang kita baca pada hari ini, yaitu bahwa nas hari ini bukan menceritakan masa lalu. Allah justru menceritakan masa depan kepada Daniel, yaitu kemunculan raja-raja baru di negeri Persia yang akan melawan kerajaan Yunani. Setelah itu akan bangkit pula raja yang gagah perkasa dan yang bertindak sesuka hati, tetapi yang kerajaannya akan mengalami perpecahan. Perpecahan itu akan memunculkan kerajaan utara dan selatan yang tak akan pernah berdamai meski mereka terus berusaha mengadakan persetujuan. Mereka akan saling berperang lalu jatuh. Dan nyatalah bahwa kerajaan yang dikuasai orang-orang serakah yang berbuat sesuka hati hanya akan menimbulkan peperangan dan kejatuhan. Semua itu memperlihatkan bahwa sekuat apapun manusia dan sebesar apapun kuasa yang dimilikinya, tanpa izin dari Allah, maka tidak akan ada keberhasilan. Manusia dengan kuasanya bisa saja berbuat semau mereka, tetapi mereka tidak bisa melawan kuasa Allah. Tak ada satupun di dunia ini yang luput dari kehendak Allah. Begitu pula manusia, ciptaannya. Keselamatan yang sudah Ia rancangkan ada di dalam rangkaian sejarah. Rencananya tak akan gagal oleh karena kuasa ataupun kekuatan manusia. Semua ada dalam kuasa dan kedaulatan Allah Sang Pencipta. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sejarah kehidupan manusia menjadi saksi akan karya Allah. Ia mengizinkan banyak hal terjadi untuk memperlihatkan bagaimana Ia menyertai umat yang dikasihinya dan menggenapi setiap janjinya. Itulah yang terjadi sejak zaman dahulu, dari masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah juga yang sedang terjadi pada zaman sekarang ini, selagi kita masih hidup dan terus terjadi hingga masa depan nanti. Mari kita melihat sejarah kehidupan kita secara berbeda. Belajarlah untuk melihat dengan kacamata iman, yaitu adanya keterlibatan Allah dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahwa keterlibatan Allah itu hanya untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap mereka yang dipilih dan dikasihinya menurut kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah Tuhan tetapkan dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Kami bersyukur menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur menjadi orang-orang
yang Engkau pilih untuk mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya dengan keselamatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, menceritakan segala kebaikan, menceritakan karya keselamatan yang sudah Allah nyatakan dari dulu, sekarang, dan untuk selamanya kepada semua orang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun juga bisa menerima dan mendapatkan keselamatan seperti yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya agung yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.